Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Nita Anissa, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, Program Studi Pekerjaan Sosial Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ujian kinerja pada hari Senin 18 Oktober 2021 yang bertempat di SMKN 15 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi KD 3.5 bentuk pelayanan lanjut usia. Mohon koreksi dan masukannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya anak-anak kelas 11 PS4 yang hari ini berkenan hadir di pembelajaran perawatan dan pelayanan lanjut usia. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. 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 Ya, semoga semua Baik. selalu sehat, tidak ada sakit apapun ya, semoga semuanya juga dalam keadaan baik. Anak-anak, hari ini kita masuk di pelajaran pelayanan lanjut usia. Nah, sebelumnya ya, mari kita mulai kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Satya untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Satya sudah memimpin doa kita di pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik juga dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai materi bentuk pelayanan lanjut usia. Ibu sharekan terlebih dulu untuk pelayanannya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengabsen dulu ya. Ispi hadir? Hadir, Bu. Oke, Satya hadir? Hadir, Bu. Kemudian Rahmi? Hadir, Bu. Oke, Debbie? Hadir, Bu. Oke. Ini Ibu munculkan judulnya dulu ya, mengenai bentuk pelayanan lanjut usia. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai pelayanan lanjut usia pada pertemuan sebelumnya. Apa yang kalian pelajari di dalam pelayanan lanjut usia itu berlanjut ya, mulai dari pengertiannya, kemudian tujuannya, dan sekarang kita masuk ke dalam bentuk pelayanan lanjut usia. Untuk bentuk pelayanan lanjut usia ini ada di KD 3.5, di mana KD 3.5 ini menganalisis bentuk pelayanan lanjut usia. Dan yang KD keterampilannya yaitu mengelompokkan bentuk pelayanan lanjut usia. Tujuan pembelajaran di dalam mata pelajaran kita kali ini yaitu
kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis pelayanan lanjut usia di dalam panti, kemudian kalian bisa menganalisis pelayanan lanjut usia di luar panti, dan juga bisa mengelompokkan bentuk pelayanan dengan tepat dan bertanggung jawab, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin men-share ya satu video yang berkaitan dengan pelayanan lanjut usia. Silahkan kalian perhatikan, kalian amati yang ada di dalam video berikut ini. Namanya Hisma Wijaya Sukma. Sejak 5 tahun lalu, perempuan berusia 91 tahun ini memilih tinggal di Sasana Trestel Werda Karya Bakti Ria Pembangunan, Cibubur, Jawa Barat. Di usianya yang telah senja, bekas sekretaris perusahaan di sebuah maskapai penerbangan ini tak ingin merepotkan orang lain. Sini mandiri di sini kan rumah pribahasa ya, tidur ya, bacot ya, rajut jam berapa juga ada yang Sudah berulang kali keponakannya membujuk Hisma untuk tinggal di rumah sang keponakan. Hisma tidak mengindahkan. Mungkin merasa nyaman menghuni panti ini bersama 65 kawannya. From my heart is saya prefer Wak tinggal sama saya. Waktu my husband masih hidup, itu dia bilang, "Ma, kamu tarik aja Wak, tinggal sama kita." Wak hanya punya ini side, pikiran ingin hidup sendiri, nanti ngerepotkan kalian. Panti Reda tempat Hisma tinggal ini berdiri sejak 33 tahun lalu. Para lansia yang masuk Panti Reda ini harus memenuhi syarat, dari syarat usia, mampu mengurus diri sendiri, hingga ada keluarga yang bertanggung jawab. Kita di sini kan lansia itu 60 tahun. 60 tahun kurang seminggu aja nggak diterima loh. 60 tahun. Dan yang paling penting adalah atas kemauan sendiri. Kalau sekarang sebetulnya kita sekitar 3 juta sampai 3,5 itu meliputi 3 kali makan, 1 snack, pelayanan medis, ruangan, listrik, laundry, dan yang penting juga kita ada dokter dan perawat yang di sini standby. Di sejumlah negara, terutama negara maju, tren warga lanjut usia tinggal di Panti Reda sudah berlangsung lama. Di masa mendatang, di negeri kita pun, Panti Reda diprediksi akan menjadi pilihan untuk warga lansia. Trennya mengarah ke sana, dan juga mungkin makin hari makin tua, jadi nggak mau ngerepotin, nanti bentar sakit, ini itu, padahal anaknya sibuk. Jadi ada trennya orang tua, terutama yang berpendidikan, itu untuk masuk di panti. Menurut sosiolog Imam Prasojo, perspektif yang mengatakan panti merupakan tempat pembuangan orang tua harus dibuat. Tapi kalau panti ini adalah tempat di mana orang tua bisa beristirahat, ya, dan bisa ketemu komunitasnya, terus kemudian dia tidak terbebani berlebihan. Jadi bukan tempat pembuangan, tempat nikmatnya orang tua beraktivitas tanpa harus terbebani berlebihan. Meski fasilitas di panti lengkap, perhatian keluarga tetap nomor 1. Namun, apakah sekarang Panti Reda menjadi pilihan warga Indonesia untuk tempat tinggal orang tuanya yang sudah lanjut usia? Ternyata tidak.
Menurut jajak pendapat via telepon yang digelar Litbang Kompas, sebanyak 97%-an responden mengatakan pikir untuk mengirim orang tua mereka ke panti Reda. Jajak pendapat Kompas itu menunjukkan belum ada pergeseran yang drastis di dalam keluarga Indonesia. Tinggal bersama orang tua lanjut usia tetapi anggap bagian dari nilai-nilai keluarga Indonesia. Untuk melanggengkan nilai-nilai keluarga, Imam Prasojo punya solusi. Jadi misalnya ada kampung, ya kan? Kampung itu di tengah-tengahnya ada para senior citizen, warga senior itu berkumpul di situ. Tetapi pada saat cucu atau anak ingin berkunjung tidak terlalu jauh. Ya, oke. Tadi video singkat ya mengenai salah satu pelayanan lanjut usia di Panti Sasana Tresna Werda. Dari video yang tadi kalian amati, apa yang bisa kalian simpulkan dari video itu? Ada yang mau menyampaikan? Silakan, boleh dibuka speakernya. Tentang kegiatan di panti. Oke, kegiatan lanjut usia di panti ya. Ya. Nah, kemudian dari video itu ya, kalian bisa melihat bahwa pelayanan pelayanan bagi lanjut usia di panti itu seperti apa ya. Di pelajaran sebelumnya juga kita kan pernah menonton ya, ada pelayanan maksudnya kegiatan lansia di sebuah panti ya. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pelayanan yang barusan ditayangkan gitu ya. Nah, yang menjadi topik ya pada video tadi itu bahwa ternyata di Indonesia untuk lanjut usia yang mendapatkan pelayanan di panti itu masih jumlahnya sangat sedikit ya. Tidak sebanyak di luaran sana, termasuk salah satunya di luar negeri ya, daerah seperti terutama Jepang ya. Mereka kalau di Jepang itu lansianya sudah mandiri gitu. Kemudian mereka mau tinggal di panti. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita masih memegang nilai-nilai kekeluargaan. Artinya lansia ini tidak semuanya mau tinggal di panti gitu. Kemudian tadi ada yang menyampaikan juga ya bahwa ternyata lansia di Indonesia itu masih memegang erat nilai-nilai kekeluargaan. Jadi tidak semua lansia itu berada di panti, kemudian atau bagi anak-anaknya yang memiliki lansia, yang ibu atau ayahnya atau kakek neneknya yang sudah berusia lanjut itu tidak langsung dimasukkan ke dalam panti ya, karena mereka masih memilih untuk tinggal bersama keluarganya. Nah, ini berkaitan dengan bentuk pelayanan lanjut usia yang akan kita bahas pada hari ini ya. Di dalam bentuk pelayanan lanjut usia, adakah yang mengetahui bentuk pelayanan lanjut usia itu ada berapa? 2. Ada 2, Bu. Oke, ada 2. Siapa yang mau menjelaskan? Kalau yang bentuknya ada 2 itu apa saja? Pelayanan panti dan luar panti. Pelayanan panti dan pelayanan luar panti. Ya, perlu kita ketahui betul sekali ya tadi bahwa bentuk pelayanan itu dibagi menjadi 2, ya, yaitu pelayanan panti dan juga pelayanan non panti atau di luar panti ya. Nah, sebelumnya
kita harus tahu dulu mengenai pelayanan sosial atau pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia itu apa, ya. Di sini pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia itu adalah proses penyuluhan, ya, atau proses bimbingan, ya, di mana lanjut usia ini mendapatkan pelayanan berupa entah itu penyuluhan, entah itu bimbingan, konseling gitu ya, kemudian bantuan, santunan dana, atau perawatan gitu ya, perawatan kesehatan. Nah, biasanya pelayanan kesejahteraan sosial ini ya yang diperuntukkan oleh lansia itu diberikan menggunakan nilai-nilai pendekatan pekerja sosial ya kalau di dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Kemudian tadi kita kembali lagi di bentuk-bentuk pelayanan lanjut usia. Yang pertama itu ada bentuk pelayanan panti ya, di mana pelayanan dalam bentuk panti ini lansia itu ditempatkan di dalam sebuah lembaga. Ya, artinya lansia ini sudah berada di dalam lembaga, baik itu yang atas kemauan sendiri atau diantarkan oleh keluarganya. Biasanya kalau panti-panti di Indonesia ya itu belum ada yang menerima lanjut usia tanpa keluarganya. Kecuali mungkin kalau rumah singgah ya yang memang lanjut usianya itu tidak ada keluarganya sama sekali, kemudian tidak ada yang mengurus, biasanya rumah singgah itu menerima. Tapi itu pun atas hasil penjaringan. Tuh. Kemudian yang kedua itu mengenai bentuk pelayanan lanjut usia yang berada di luar panti. Nah, kalau tadi berada di dalam panti, maka yang sekarang itu di luar panti. Sehingga di luar panti ini dijalankannya oleh siapa? Oleh keluarga dan juga masyarakat. Ya. Jadi oleh keluarga dan juga masyarakat. Sehingga untuk penanganannya atau perawatannya itu ditanggung oleh baik itu keluarga maupun juga oleh masyarakat yang berada di sekitar lingkungan ya di mana klien itu tinggal atau lansia itu tinggal. Kemudian juga nanti kalian bisa melihat ya ini ada beberapa dasar kebijakan ya pelayanan sosial lanjut usia yang bisa kalian pelajari lebih lanjut ya karena peraturannya itu ada di sini. Yang pertama Undang-Undang tentang lanjut usia. Siapa yang tahu Undang-Undang tentang lansia itu nomor berapa? Nomor 13. Ya, Tiara ya. Nomor 13 tahun berapa Tiara? 1998. Ya. Nomor 13 tahun 1998. Jadi undang-undang ini belum diperbarui ya, masih yang menggunakan yang lama, tapi isinya berisi tentang kesejahteraan sosial lanjut. Ya. Kemudian yang kedua ada undang-undang tentang nomor 11 ya tahun 2009 itu tentang kesejahteraan sosial. Nah, kalau di sini yang dibahas mengenai kesejahteraan sosialnya, bukan hanya lansia, tapi juga seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial itu mendapatkan kesejahteraan sosial, gitu ya. Kemudian juga di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018, ya. Nah, di dalam Permensos ini. Di sini dibahas mengenai standar rehabilitasi sosial bagi lanjut usia. Ya, nanti kalian bisa searching, bisa dipelajari mengenai undang-undang ini. Kemudian juga ada lagi ya di Peraturan Menteri
nomor 19 tahun 2012. Nah, kalau di sini ini dibahas mengenai pedoman ya, pedoman pelayanan sosial lanjut usia. Nanti kalian bisa baca ya sendiri mengenai undang-undang yang dimaksudkan tadi. Oke. Kemudian ya, dari yang kebijakan tadi, pada intinya bentuk pelayanan lanjut usia itu tadi dibagi menjadi dua ya, ada bentuk pelayanan panti dan juga ada bentuk pelayanan non panti. Kalau yang bentuk panti, pengertiannya apa? Di lembaga. Di dalam lembaga. Oke, Dalam lembaga, ada di Ibu. dalam lembaga, betul ya. Ada di dalam lembaga. Nah, kalau di luar panti, Di masyarakat atau di keluarga. ya ada di masyarakat ataupun di keluarga. Nah, ini contoh dari bentuk pelayanan lansia ya di dalam panti. Contohnya ada seperti rumah sakit, kemudian panti werda yang tadi kita saksikan, ya, kemudian panti ketunaan khusus. Ada yang pernah mendengar ketiga bentuk pelayanan ini? Atau pernah menemukan? Mungkin yang sering kita dengar panti werda ya? Ya. Ya, panti werda itu sudah terkenal bahwa di dalamnya terdapat lanjut usia. Nah, kalau panti ketunaan khusus dia yang biasanya dihuni oleh lanjut usia yang mengalami disabilitas ya, karena contohnya penyakit-penyakit kronis ya seperti diabetes gitu. Sehingga membutuhkan perawatan yang lebih. Kemudian ini bentuk pelayanan lansia di luar panti. Jadi kalau di luar panti itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu pelayanan berbasis keluarga, kemudian yang kedua pelayanan berbasis masyarakat, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke lembar kerja. Ya, Ibu akan berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan lembar kerja. Nah, ini Ibu perlihatkan lembar kerjanya. Di sini ada dua bagian. Yang pertama itu lembar kerja pengetahuan, ya. Ini nanti kalian isi setelah kita berdiskusi kelompok. Ini adalah lembar kerja yang akan kalian isi. Di sini ada KD pengetahuan ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah ada. Kalau untuk yang pengetahuan nanti bisa kalian kerjakan melalui Google Form. Nah, yang akan kita kerjakan sekarang secara berkelompok yaitu di lembar kerja yang kelompok. Di sini sudah ada mata pelajarannya, kemudian juga nama siswa, lalu kelas, kemudian anggota kelompoknya, silahkan boleh dituliskan. Lalu di sini kalian mendiskusikan. Nah, ini. Silahkan diskusikan bersama teman kelompoknya mengenai yang pertama itu pelayanan panti werda ya untuk kelompok 1. Kemudian yang kedua pelayanan home care untuk kelompok 2. Yang ketiga pelayanan bantuan usaha ekonomi produktif untuk kelompok 3. Dan yang keempat pelayanan posyandu lansia untuk kelompok 4. Nanti kalian kerjakan, di sini sudah ada petunjuknya mengenai pengertian panti werda ya, kemudian tujuannya, sasaran serta bentuk kegiatannya.
Kemudian yang kedua ini mengenai penilaian kelompok. Ya, di sini ada perintahnya kalian berdiskusi mengenai bentuk pelayanan pada lanjut usia. Nah, ini lembar jawabannya yang harus kalian isi, ya. Ibu sudah membagi beberapa kelompok, ya, menjadi 4 kelompok. Oke, silakan tugasnya karena sudah Ibu berikan, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ada yang mau menyampaikan? Oleh siapa kelompok 1? Untuk kelompok lain, mohon diperhatikan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Yang pertama, pengertian home care, pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah atau home care lanjut usia adalah bentuk lanjut usia yang berada di rumah atau di tengah-tengah keluarga dengan didampingi oleh seseorang pendamping dalam pemenuhan kebutuhannya. Yang kedua, pendampingan dan perawatan sosial. 1. Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di lingkungan keluarga lanjut usia sendiri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan partisipasi aktif lembaga kesejahteraan sosial panti dalam pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah. Yang ketiga, memberikan pendampingan terhadap lanjut usia yang mempunyai hambatan fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual sehingga lanjut usia dapat mengatasi masalahnya dan dapat hidup secara wajar. Yang ketiga, sasaran pelayanan. Sasaran langsung lanjut usia yang tinggal sendiri dan lanjut usia yang tinggal bersama keluarga, baik keluarganya sendiri maupun keluarga pengganti tetapi tidak mampu. Lanjut usia yang mengalami hambatan seperti lanjut usia sakit, lanjut usia penyandang cacat, lanjut usia uzur, bedridden, dan lanjut usia yang memerlukan perawatan jangka panjang, long term care, termasuk lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan atau penyakit terminal. Lanjut usia terlantar atau miskin di wilayah jangkauan binaan LKS atau panti. Lanjut usia yang mempunyai keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, ADL atau IADL, sasaran tidak langsung, keluarga, masyarakat di lingkungan lanjut usia, lembaga yang ada di lingkungan lanjut usia. Itu diganti sama temennya, coba. Bentuk pelayanan home care. Pelayanan dalam program home care dilakukan dalam bentuk perawatan sosial. Perawatan sosial adalah bentuk pelayanan sosial pada lanjut usia, membutuhkan perawatan dalam jangka waktu lama. Bentuk perawatan sosial pada lanjut usia mengalami proses penuaan atau uzur dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, aktivitas daily living. Pendampingan, pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia, pemenuhan dasar kebutuhan lanjut usia, suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi diantaranya kebutuhan fisik, keamanan, kenyamanan, cinta dan kasih sayang, harga diri, serta aktualisasi diri. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan untuk lansia non-potensial, peran keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga merupakan sumber dukungan terbesar yang berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia pada lansia. Udah, Bu. Ya, terima kasih Rahmi penjelasannya. Silakan ada yang mau ditanyakan ke kelompoknya Rahmi. Kita lanjutkan dulu ke yang kelompok 3. Sudah ada? Kelompok 3, Ispi, Widya. Ya, silakan. Pelayanan bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP. Pengertian bantuan UEP bagi lansia.
program usaha ekonomi produktif (UEP) bagi lansia potensial merupakan program pemberdayaan sebagai bentuk investasi sosial. No, dibacain sama Widya. Tujuan layanannya yaitu terselenggaranya kegiatan ekonomi produktif di LNSLU secara berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian LKSLU. Sasaran pelayanannya satu, menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam dan atau di luar lembaga minimal 2 tahun. 2, memiliki rintisan kegiatan ekonomi produktif. 3, memiliki kantor sekretariat dan berdomisili tetap. 4, bentuk atau kegiatan pelayanan. Bentuk rehabilitasi sosial pada program usaha ekonomi produktif adalah motivasi dan diagnosis psikososial, pelatihan vokasional, dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental, spiritual, bimbingan fisik, pelayanan aksesibilitas, bimbingan lanjut, dan Aksesibilitas. rujukan. Ya. Sudah. Oke, terima kasih Nanda. Ya, silakan ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Bu Rahmi mau bertanya, kalau Ya. LKSLU itu apa ya, Bu? Ya, coba kelompoknya Nanda, LKSLU itu apa? LKSLU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sosial kepada lansia terlantar atau miskin, baik melalui sistem dalam panti maupun luar panti. Oke, terima kasih Satya. Ya, jadi LKSLU itu sebetulnya kepanjangan ya dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Ya, kalau pengertiannya tadi betul seperti apa yang disampaikan oleh Satya, bahwa LKSLU ini satu pelayanan ya yang diperuntukkan bagi tadi lansia miskin ya, kemudian lansia yang tidak mampu gitu. Jadi LKSLU ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Itu ya Rahmi. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu ingin ini aja menyimpulkan ya. Coba tadi hasil diskusinya, kesimpulannya itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil diskusi kita hari ini tentang bentuk pelayanan lanjut usia? Ada yang bisa menyimpulkan? Bentuk pelayanan lanjut usia itu yang kita ketahui ada berapa jenis? 2, Bu. Ada dua. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah bentuk pelayanan lanjut usia di dalam Panti. panti. Kemudian yang kedua, bentuk pelayanan lanjut usia di luar panti. Kalau bentuk pelayanan lanjut usia di panti, contohnya apa saja? Apa saja? Rumah sakit, Rumah sakit, betul. panti Werda. Panti Werda, betul. Panti panti ketunaan khusus. Panti ketunaan khusus. Kemudian yang kedua, kalau bentuk pelayanan di luar panti, diantaranya dalam masyarakat dan Atau keluarga. Oke. Ya, bentuk pelayanan di luar panti ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu pelayanan berbasis keluarga dan juga berbasis masyarakat. Kalau di keluarga contohnya apa? santunan keluarga. Ya, santunan keluarga atau home care, ya, yang tadi sudah kalian presentasikan. Kemudian di dalam yang berbasis masyarakat atau pelayanan di masyarakatnya seperti apa bentuknya? Bantuan usaha ekonomi produktif. Ya, betul. Ada bantuan usaha ekonomi produktif ya bagi lanjut usia. Ya, itu adalah bentuk-bentuk pelayanan lanjut usia
di mana semua bentuk pelayanan tersebut ya digunakan untuk satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia ya. Maka dari itu pembelajaran kita hari ini sampai pada mengelompokkan bentuk pelayanan lanjut usia. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian secara individu mengerjakan soal ya di link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup ya, grup WhatsApp. Ya, silakan mulai dikerjakan ya. Jangan lupa tuliskan nama sama kelasnya. Soalnya ada 10 soal yang kalian harus isi. Di situ nanti akan muncul langsung skornya. Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Pengumpulannya itu batasnya hari ini ngerjain yang link Google Form-nya? Ya, sekarang. Oh, baik, Bu. Oke, ini sudah mulai bisa kelihatan poinnya. Yang sudah mengerjakan ada Safira, Sabila, Satya, Rahmi. Ya, ini jawaban yang sudah menjawab ada 14 orang. Nilainya sudah muncul, ada yang mendapatkan 60, 50. Kalau tadi ada yang 80 ya. Seperti ini masih loading. Oke. Bagi yang nilainya masih di bawah KKM, nanti silakan kalian mengerjakan kembali soal yang ini ya. Bagi yang sudah KKM, maka silakan kalian melanjutkan pembelajaran ya sampai ke pelayanan kesejahteraan sosial ya. Oke, mungkin itu saja ya hasil penilaian yang bisa Ibu sharekan. Kita sudah selesai pembahasannya untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu evaluasi sedikit tadi tentang pembelajarannya. Tadi sudah Ibu jelaskan melalui video ya mengenai bentuk salah satu pelayanan lanjut usia di lembaga, kemudian juga kalian sudah mengetahui apa saja bentuk pelayanannya, kemudian juga tadi kita sudah diskusi ya mengenai apa yang dimaksud dengan bentuk pelayanan di dalam panti dan juga luar panti. Dan sampai pada penilaian evaluasi ini. Oke. Tadi sekali lagi Ibu sampaikan, kalau yang nilainya masih di bawah KKM, silakan dikerjakan kembali soalnya. Kalau yang sudah KKM, artinya kalian sudah bisa untuk melanjutkan materi berikutnya di pelayanan kesejahteraan sosial. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, selalu jaga protokol kesehatan saat akan keluar rumah ya. Kemudian jangan lupa bahagia ya, senyum. Ya. Jadi itu saja pembelajaran kita pada pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.